مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Stay at home. Tak terasa kita sudah berada di 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tepatnya pada hari ke-18. Masih puasa anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Ustazah doakan semoga semuanya, khususnya anak MI Miftahur Rahman, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan khususnya dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Semoga wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas normal kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Anak-anakku MI Miftahur Rahman yang diridhoi oleh Allah, di sini Ustazah akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat menurut bahasa dari kata zakat yang artinya tumbuh, berkah dan suci. Makna tumbuh. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga harta kita akan semakin bertambah banyak. Itulah yang dinamakan berkah. Adapun makna suci, dengan kita mengeluarkan zakat dapat mensucikan diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Adapun fitrah, fitrah itu adalah keadaan manusia pada awal kita dilahirkan di dunia ini. Sehingga bisa didefinisikan zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya pada saat awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan sesuai dengan syarat ketentuan agama Islam. Anak-anakku MI Miftahur Rahman yang dirahmati oleh Allah, rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahik, dan yang keempat barang yang kita zakatkan. Anak-anak tentunya sudah hafal niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri? Sudah dong. Anak MI Miftahur Rahman is the best. Coba kita bersama-sama dengan Ustazah, anak-anakku di rumah, kita melafalkan bareng-bareng dengan Ustazah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, niat aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua anak-anak, muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
yang disebut dengan mustahil zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Yang pertama anak-anak, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itulah orang yang pertama yang berhak kita beri zakat fitrah. Yang kedua adalah miskin. Siapa miskin itu? Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah panitia atau orang ditugaskan daerah setempat untuk mengurusi tentang membagikan zakat fitrah. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan yang kelima, riqab, budak. Budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Sedangkan yang keenam adalah ghorim. Siapa ghorim itu anak-anak? Ghorim adalah orang yang mempunyai hutang dan hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang menegakkan ajaran Allah. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Anak-anakku MI Miftahur Rahman yang Ustazah banggakan, adapun syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Kita semuanya mulai dari bayi, dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua, menjumpai 2 waktu. 2 waktu itu kapan? Yaitu akhir bulan Ramadan dan malam Idul Fitri. Sebagai contoh, ada bayi dilahirkan di akhir bulan Ramadan. Maka bayi tersebut sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Syarat wajib yang ketiga adalah orang yang masih memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya hingga pada saat hari raya Idul Fitri tiba. Anak-anakku MI Miftahur Rahman yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dasar hukum zakat fitrah adalah zakat fitrah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah. Begitu pentingnya zakat fitrah sehingga perintah zakat fitrah digandengkan dengan perintah sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat menjelaskan tentang perintah sholat yang digandengkan dengan perintah zakat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, berapa besaran zakat fitrah yang akan kita keluarkan? Besar zakat fitrah adalah 1 sok. Jika dikuruskan dengan kilogram, ada yang mengatakan 2,6 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Sehingga Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa besaran zakat fitrah adalah 3 kilogram. Seandainya ada kelebihan, maka kita niati sedekah. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah ada beberapa macam. Yang pertama,
berhukum mubah atau diperbolehkan, yaitu mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Yang kedua, berhukum wajib, yaitu ketika setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, berhukum afdol, yang paling utama ketika kapan? Ketika selesai mengerjakan sholat subuh hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan apabila orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka sudah dihukumi sodako biasa, bukan berarti zakat fitrah lagi. Dan itu bisa berhukum ke yang keempat, yaitu makruh. Makruh ini yaitu tadi, ketika setelah sholat Idul Fitri orang itu mengeluarkan zakat fitrah hingga sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri itu. Dan yang terakhir berhukum haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri itu, maka juga tidak diniati sebagai zakat fitrah, sudah sebagai sodako. Anak-anakku MI Miftahur Rahman yang diridhoi oleh Allah. Adapun manfaat zakat fitrah adalah yang pertama, menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang kikir, yang bakhil, dan cinta dunia. Yang kedua, mensucikan diri kita dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang paling penting adalah hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mempererat persaudaraan kita dengan satu dengan yang lain. Terutama pada saat pandemi saat sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran dari kita. Dengan adanya zakat fitrah ini, maka bisa mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua diberikan rizki oleh Allah yang melimpah, yang barokah, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Adapun untuk pengertian zakat mal dan syarat, rukun, beserta apa saja yang mengenai zakat mal akan kita bahas pada channel yang selanjutnya. Dari Ustadzah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha haral